Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili qala syekhul imamul muallifu was sunnatu ay yazbahaha ar-rajulu bi nafsihi wa ayahdura az-zabha man lam yuzabbih bi nafsihi. Was sunnatu, dan hukumnya sunnah, ay yazbahaha, untuk menyembelih akan hewan kurban ar-rajulu, seorang laki-laki, binafsihi, dengan tangannya sendiri. Jamaah sekalian, berikutnya hukum kesunahan bagi orang yang berkorban untuk menyembelih hewan korbannya sendiri. Itu sunnahnya begitu. Ya, lebih bagus maksudnya ketimbang orang lain yang potong. Ini ada syarat mahir tapi Pak. Ada syarat mahir. Memang dia udahlah lancar atau sudah profesional. Ya. Udah profesional, paham gitu. Paham itu artinya dia ngerti mana bagian yang wajib dipotong, ya, mana yang mesti terpotong atau kagak. Kalau enggak, serahin aja sama yang pandai potong. Jadi ini agak terbatas, yaitu plus, sifatnya plus Pak. Andai kata disembelih enggak bisa nyembelih, mahir nyembelih, ya wakilin sama orang. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, min muslimin, ya, wazi kitabin halla la wasanin wal majusi asla, bahwa penyembelihan itu sah apabila dilakukan oleh seorang muslim atau zi kitabin aslan, atau ahlu kitab. Jadi sahlah penyembelihan, tidak hanya korban nyembelih potong ayam, tuh yang ayam kita makan tuh ada, ya. Kalau ikan dipotong apa kagak Pak? Pak, ikan nggak ada pemotongan, maka yang enak makan ikan aja. Ya, kalau makan ayam nih ragu-ragu kita. Sebab sahnya pemotongan itu dilakukan oleh seorang muslim atau ahlu kitab aslan, itu seorang ahlu kitab asli. Nah, maaf, kalau kitab yang sekarang ini nih, yang ahlu kitab sekarang itu udah nggak ori dia. Udah campuran tangan, kitabnya aja ada 4. Kitab 4 gimana? Kitab 1 lain, kitab 2 lain. Yang ngarang-ngarang itu, jadi mutadawil namanya. Mutadawil itu udah berubah-ubah karena tangan-tangan orang. Yang asli ini, nah udah susah nyarinya. La wasanin wal majusi asla. Ya, dan tidak sah penyembelihan orang yang menyembah berhala dan menyembah api, berarti di luar agama Islam, itu kagak sah. Makanya kalau makan ayam, sampai ulama bilang untuk halalnya kita sebelum makan wajib baca bismillah. Kan bismillah hukumnya sunnah tuh. Kalau makan bakwan, kalau makan lontong, kalau makan daging potong, hukumnya apa? Wajib. Enggak, kalau enggak dibacain bismillah, enggak halal itu makanan. Kecuali kita tahu langsung, kita yang motong sendiri, atau kita tahu langsung belinya di tukang ayam yang muslim. Ayam potong kan ada ya Pak? Kalau maaf yang dagang-dagang di kios-kios tuh bukan langsung di lokasi pemotongan ya.
kiriman, apalagi yang frozen ya. Nah itu harus syaratnya pastikan itu muslim. Kalau tidak muslim, ahlu kitab. Ahlu kitab udah terakhir itu ahlu kitab istrinya Presiden Palestina Yasir Arafat. Itu ahlu kitab, makanya Yasir Arafat nikah sama ahlu kitab tuh dia, bukan muslim, ahlu kitab. Boleh. Cuman setelah itu udah susah nyaru yang ahli kitab karena dia pegang kitab yang udah sekarang. Bukan kitab dari langit. Kalau kitab Injil, Zabur, Taurat itu yang dari langit. Kalau kesininya udah berganti-ganti tangan, udah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Jadi ini ngomongin apaan sih kita ya? Sampai ke Palestina. Terus kemudian dikatakan wasyartu fi mahallalu dari alaihi qat'u kullil halqi wal mari. Ini nih kepandaian menyembelih ini dia karena paham. Dan kemudian disyaratkan bagi hewan yang dikurban kehalalannya dari kalau itu hewan terkendali. Hewan terkendali itu hewan yang ketika dia dipotong lumpuh, bisa dilumpuhkan. Bisa dilumpuhkan tuh ada yang megangin, lehernya didangakin, udah dikunci itu namanya dari. Kalau hewan yang kayak begitu wajib alaihi qat'u kullil halqi wal mari. Harus terpotong kerongkongannya sama mari. Mari itu jalur nafas, kalau kerongkongan jalur makan. Halqu itu jalur nafas, kalau mari jalur makan. Jadi dua urat besar yang disebut dengan urat nafas sama lemak itu kudu kepotong. Lah, ini yang korban mau coba-coba motong. Begitu dia potong, yang kepotong kupingnya doang bagaimana? Ya bukan motong leher, motong kuping. Saya sedikit kena pahanya yang dia potong. Jadi titiknya, iya kalau dia paham itu, maka sunnah baginya untuk motong sendiri. Sebab kalau kagak potong itunya Pak, nggak halal Pak. Misalkan kepotong nih, ternyata urat napasnya kagak putus, dia bangun Pak, bisa pendarahan dia. Sapi kepotong urat urat makannya kepotong, urat napasnya kagak, itu lari Pak, sampai Monas juga lari dia, nanti pendarahan namanya. Artinya kehabisan darah baru dia mati. Matinya bukan karena dipotong, ya, matinya bukan karena dipotong. Jadi matinya itu karena pendarahan, salah motong, maka tidak halal. Bapak bisa bayangin tuh, sapi 20 juta lebih kagak halal bagaimana? Ya, makanya ini kesunahan bagi orang yang mau berkorban motong sendiri karo dengan syarat mahir. Ya, mahir boleh potong sendiri ente. Ya, aneh aja yang motong, begitu dia potong selopot aja. Ya, agak kena terus bangun tuh dia, lepas bangun. Antara dua itu, antara makan kagak kepotong atau napas yang dua-duanya bakalan bangun dia. Tapi kalau kepotong dua-duanya namanya hayatuz zabihah, bukan hayatul mustaqirrah. Dia bergerak-gerak tuh Ustaz, ada yang bangun juga, tapi bangunnya bangun ngabisin, bukan bangun hidup. Kalau nggak kepotong namanya bangun hidup Pak, diajak berantem juga masih ngelawan dia. Namanya nantangin begini, ngajak berantem, juga jadi itu. Tapi kalau yang jabiha dia teler terus meronta-ronta, teler udah nggak meronta-ronta lagi, paling kejang. Ya itu seputar pengetahuan dalam hal teknik memotong. Kita kan kagak nih, titipin aja mah ahlinya. Ya, ada juga yang begini akhirnya. Untuk mendapatkan kesunahan dia tempelin doang, jadi tangannya dipegangin nih. Begitu tukang potong udah set,
terus dia megang golok begini, ngikut megang, ya kagak jadi tuh mau apa? Ya, kan suka ada tuh ya. Kalau enggak kepotong dulu terus dioper sama yang korban, ya kagak jadi. Ini memotong dan potongannya itu mengenai daripada 2 urat besar itu. Ya, kalau disebut natat itu adalah urat nadi kanan kiri, itu bukan syarat. Jadi syarat cuma 2, kerongkongan sama mari, yaitu napas dan makanan. Adapun watat itu urat nadi yang kanan kiri itu. Jadi andai kata dia potong tengah serep aja, nggak kelilingin, dia nggak puterin, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi diputerin, karena perlunya memotong urat nadi biar darahnya cepat keluar semua, Pak. Keluar semua, jadi nggak ada yang nyangkut di daging. Kalau darah masih nyangkut di daging, dikonsumsinya kurang sehat. Konsumnya kurang, atau sebagian ulama bilang masih najis dagingnya, karena darahnya masih di daging, masih nempel, masih ada di daging. Makanya kalau nyuci yang begitu kudu bersih banget, sampai bening batu daging, karena dagingnya berdarah. Nah ini juga teknik nih, kalau dia motong keliling berarti nadinya pada putus, itu darahnya lebih cepat tuh Pak keluarnya. Jadi di daging tuh kagak ada nyangkut darah. Itu salah satu teknis lagi. Tahu di Nur Pak Haji udah paham apa belum? Paham kali ya? Yang motong Ustadz kan? Udah ya beres. Ya insya Allah ngerti ya. Ya itu. Kemudian wa ayahduru az-zabha man la yazbah binafsi, dan disunahkan untuk hadir saat pemotongan bagi orang yang kagak motong sendiri. Ya maklum ya, kalau motong sendiri mah nggak usah dipanggil dong dia yang potong, dia yang lihat langsung. Tapi kalau yang diwakilkan, disunahkan untuk hadir pada saat pemotongan. Ini kerja-kerja Bapak Khairul Fikih sama panitia nih. Jadi usahakan yang disembel, yang korban undang untuk hadir saat pemotongan. Ini hadisnya dinyatakan Rasulullah memanggil Fatimah putrinya. Ya Fatimah tu kumi ila dohiyatik. Wahai Fatimah, sini kamu, berdirilah engkau di atas hewan sembelihmu, korbanmu gitu. Fa inna awwala qatratan min dammi, karena dari sejak terputusnya ngucur darah pertama itu terus sampai darah habis, itu menjadi penghapus menghapus dosa-dosa kamu maqad salaf, dosa-dosa yang lalu. Itu gunanya ngelihat potongan. Kalau nggak ngelihat ya nggak dapat fadilah diampunkannya dosa sesuai dengan darah yang ngucur. Itu makanya di situ. Ya gini aja dah, sekarang kan udah zaman teknologi, divideoin aja Pak, ya kan? Nanti bagian ada panitia, bagian YouTuber, yang YouTuber dokumentasi ya kan, konten-konten ya kan, biarin tuh, lu rekam tuh, kirimin kepada 7 orang yang patungan itu kalau dia nggak bisa datang, kan gampang kan? Yang penting kan dia lihat waktu pas diserok, dieksekusi, dia lihat itu sunnah untuk itu. Wa yusamma, dan sunnah bagi yang memotong azabih itu wa yusamma, untuk membaca bismillah, wa yukabbirullah, dan dia bertakbir bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah 3 kali takbir. Inda zabhi, di saat memotong hewan kurban, wa yusalli, dan berselawat, bersalawat salam ala nabi, atas nabi kita Muhammad. Jadi sunnah juga membaca bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga ditambah inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga sunnah dibaca. Sebagian ada yang baca karena ada kalimat inna sholati wa sesungguhnya ibadah sholatku dan nusukku. Nusuk itu apa? Nusuk itu bukan manasik haji doang. Nusuk itu disebut dengan menyembelih kurban. Jadi kurban bisa ada kala disebut kurban, ada bisa dikatakan udhiyah, ada bisa dikatakan zabihah, ada bisa dikatakan nasikah. Apa namanya? Yang terakhir nasik. Nasikah itu dari akar kata nasaka yang suku. Berarti manasik. Nyembelih korban itu juga ibadah manasik di bulan haji. Jadi selain itu baca juga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya rabbil alamin la syarika lahu. Nya enggak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sampai sini jamaah sekalian. Cukup ya, Pak? Lagi cukup apa lagi? Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qulna ya karim ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtahalana bi kulli khair wa an tataqaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa an tuhamilana ya maulana wa amalana kali ahlil khair. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrima bit taqwa jamilna bil afiyah da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.